Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Carka Faila dari kelas R1J. Di sini saya mau membedah buku Gagasan Good Governance Al-Ghazali karangan Paul Gufron. Oke, di sini saya ingin bertanya kepada Carka Faila. Bab 1 itu isinya apa aja sih? Bab 1 tuh isinya tentang ada fitrah sosial sama mengelola negara. Oh, isi dari fitrah sosial itu apa? Fitrah sosial tuh menjelaskan bahwa manusia itu makhluk sosial dan tidak bisa berdiri sendiri. Setiap manusia memiliki fitrah sosial, yaitu untuk berhubungan dan hidup bersama orang lain sebagai bagian dari masyarakat. Oh, bagaimana cara mengelola negara yang baik? Menurut Al-Ghazali menilai bahwa negara yang baik adalah negara yang memiliki tata kelola pemerintah yang baik dengan cara penguasa harus menjalankan sistem pemerintah sebaik mungkin. Kepemerintahan adalah proses pengaturan negara dalam menyelesaikan segala sengketa yang terjadi dalam negara yang bertujuan melindungi dan mensejahterakan rakyat. Bab 2. Oke, bab 2. Ada berapa materi sih? Ada 4 materi. Oh, apa saja? Ada pengertian etika politik, ada sejarah perkembangan etika politik, ada aliran-aliran dalam etika politik, sama ada negara, pemerintah, dan kepemerintahan. Oh, oke, baik. Apa sih pengertian etika politik itu? Etika politik itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti watak, kesusilaan, atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang lama karangan Minta tahun 1953 dinyatakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas moral atau akhlak. Oh, boleh nggak diceritain tentang perkembangan etika politik? Etika politik itu berawal dari keambrukan tatanan moral di lingkungan kebudayaan kebudayaan Yunani 2500 tahun yang lalu. Karena pandangan-pandangan lama tentang baik dan buruk tidak dipercaya lagi. Para filsuf mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi kelakuan manusia. Di situ berarti ada aliran-aliran dalam politik ya, etika politik. Nah, apa saja sih aliran dalam etika politik itu? Alirannya tuh ada hedonisme, ada intuisi, ada utilitarianisme, vitalitas, sama evolusi. Oh, jelaskan apa itu negara, pemerintah, dan kepemerintahan. Negara adalah lembaga politik yang berdaulat, yang memiliki wilayah atau teritori. Sementara itu pemerintah adalah pelaksana dari sebuah negara untuk mencapai tujuan berdirinya sebuah negara. Sedangkan kepemerintahan adalah proses bagaimana subjek melakukan aktivitas. Oke, kita lanjut aja ke bab 3 ya. Iya, 3. Kalau bab 3 itu isinya ada apa aja? Ada unsur-unsur dalam suatu negara, terus ada good governance, cuma 2. Oh, berarti unsur-unsur dalam suatu negara tuh apa aja? Unsur-unsur dalam suatu negara itu ada pemerintah, kepemerintahan, sama ada pemerintah sama kepemerintahan. Oh, oke. Kan kita sedang menjelaskan tentang buku Good Governance nih. Nah, apa sih pengertiannya Good Governance itu? Good governance itu secara epistemologis perubahan paradigma government menjadi governance berwujud pada pergeseran mindset dan orientasi birokrasi sebagai unit pelaksana dan penyedia layanan bagi masyarakat. Kepemimpinan artinya apa sih? Kepemimpinan tuh artinya khalifah. Dalam bahasa Arab, khalifah adalah pelindung pelaksanaan syariat dan agama, perjalanan hukum ilahi menjadi tanggung jawab seorang penguasa. Jadi khalifah tuh sebagai orang tanggung jawab, sebagai pemimpin. Oh, kayak sebagai kepala gitu. Iya, kayak presiden gitu. Berarti kalau jadi khalifah itu ada apa namanya?
Syarat menjadi khalifah itu apa aja sih syaratnya? Ada 10 kriteria menjadi kepala negara sih yang harus dipenuhi. Itu 1, dewasa atau sudah balik. 2, sehat rohani atau kejiwaan. 3, merdeka atau bukan budak. 4, laki-laki. 5, keturunan Bani Quraisy. 6, memiliki kecakapan memimpin. 7, bertakwa. 8, memiliki wawasan keilmuan. 9, waro atau tidak cacat moral dan kriminal. Dan 10, sehat jasmani. Bagaimana pendapat Al-Ghazali tentang pemilihan kepala negara atau khalifah? Al-Ghazali berpendapat bahwa mengangkat seseorang pemimpin negara atau khalifah tidak berdasarkan rasio, melainkan wajib syar'i, karena tugas utama khalifah adalah dalam rangka memelihara syariat. Ia juga mengatakan bahwa kekuasaan kepala negara, sultan atau raja tidak datang dari rakyat tetapi dari Allah yang diberikan hanya kepada jumlah kaum kecil hamba pilihan. Oke. Administrasi negara mencakup apa aja? Mencakup lembaga negara, peraturan undang-undang, partisipasi publik, sama ada lagi nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada. Udah itu doang. Udah itu doang. Sampai partisipasi publik. Deskripsikan lembaga negara dong, peraturan perundang-undangan dan beberapa. Dan ada berapa? Lembaga negara itu Al-Ghazali menggambarkan bahwa suatu lembaga negara itu seperti anggota tubuh. Seorang kepala negara adalah hati yang menerima dan membagi segala sesuatunya ke seluruh tubuh. Al-Ghazali menekankannya adanya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau peraturan undang-undang tuh ada 3, ada hukum Tuhan, ada hukum moral, dan hukum negara. Oke. Pengertian birokrasi, apa tuh birokrasi? Birokrasi adalah sekelompok orang yang bekerja untuk administrasi negara dan layanan publik dalam sebuah negara. Birokrasi dibentuk untuk memelihara hal yang berkaitan dengan harta kekayaan, pekerjaan tentara dan pekerja yang mengerjakan tugas-tugas tersebut. Oke, ini sebagai penutup dari buku Good Governance ini, apa sih ciri-ciri pemimpin yang baik itu? Sesuai kompetensi, terus berlaku adil, terus gaya hidup sederhana, terus berperilaku jujur, bertindak responsif, rendah hati dan tulus, lemah lembut kepada rakyat. Oke. Udah. Ada pertanyaan lagi? Mungkin gitu aja sih. Ya udah, sekian dari kami untuk membedah bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.